tadi katanya ibu hidup di dalam Yesus, baru bisa memahami tentang Yesus Tuhan itu kayak gitu. Lah sekarang ibu Iya. bilang Yesus ada di dalam ibu. Sebenarnya yang benar yang mana? Yesus di dalam ibu atau ibu di dalam Yesus? Hidup bukan di dalam, beda loh. Hidup di dalam Yesus sama Yesus di dalam aku. Sama hidup di dalam Yesus itu beda. Oke, kita Hidup maju itu Pak. di dalam Yesus. Oke, kita maju diskusinya, Bu. Diskusinya. Banannya di kayu salib. Berarti Tuhan ini jadi korban Makanya gitu. secara otomatis gini loh, secara otomatis kita sudah diberi kebebasan untuk maksudnya dia sudah menembus dosa kita dan dosa kita sudah dihapus karena dia sudah disalibkan. Ntar dulu. Dosa, Dia dosa disalibkan. ibu yang dihapus ini dosa yang mana, Bu? Dosa ibu yang dihapus ini dosa yang mana, Bu? Semua manusia dihapus dosanya dengan Oh, catatan berarti orang yang ketika sabar, Bu, sabar. Berarti orang yang melakukan kejahatan tetap nggak bakalan berdosa lagi, Bu. tergantung karena kita juga diberikan bebas Katanya berkehendak. sudah dihapus, Bu. Gini loh, Masih tergantung lagi. begini. Yesus datang ke dunia menembus dosa manusia. Artinya dia sudah tebus. Tetapi ketika kita hidup terus dalam dosa, itu sudah bukan itu lagi dari Yesus. Maksudnya dia sudah lepas. Mati Gitu. kayu salib katanya menebus dosa. Kok masih ada dosa aja di ibu ini? Kok bisa? Kayak gini loh. Ketika Anda misalnya melakukan kejahatan, saya kasih contoh ya. Anda misalnya melakukan satu kejahatan, Nah, pasti ada hukumnya dong. nah, Pasti hukum penjara oke. karena kesalahan yang dibuat kan. Oke. Nah, ketika Anda ditebus, seseorang menebus Anda bisa dibebaskan Jadi orang dengan ini yang jaminan. dihukum. Benar. Jadi orang Itu ini contoh. dihukum. Contoh. Jaminannya orang yang membebaskan itu dia yang dihukum gitu. Bukan. Anda bebas dari hukum penjara. Makanya Kan gini Yesus loh, yang dihukum aku di kayu bilang salib. Kok jadi tebus tanpa ada jaminannya apa, Bu? aku Jaminannya. kasih contoh. Jaminannya ya Iya, itu. masalahnya Siapa yang contohnya menjaminnya? itu harus- Ya Yesus. Contohnya analogi yang ibu pakai itu harus cocok dengan kejadian Yesus pada saat itu. Masalahnya Yesus ini dia menebus dosa kalian dengan cara dihukum sama bangsa Romawi. Padahal Pilatus itu sudah jelas-jelas berkata bahwa tidak ditemukan satupun kesalahan dari orang ini, tapi tetap apa dia disalibkan. Sedangkan ada yang bilang bahwa terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Pertanyaannya kepada ibu, ketika orang yang digantung di kayu salib terkutuk, maka apakah wajar Tuhan itu menjadi terkutuk, Bu? Enggak. Nah, kenapa? Sebetulnya itu Yesus menurut Galatia kutuk 3:13. itu yang dimaksud. Sabar, Bu. Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk. Pertanyaannya, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Pertanyaannya, yang digantung di kayu salib ini siapa, Bu? Ya Yesus. Nah, berarti Yesus terkutuk tidak itu? Maksud terkutuk di situ itu adalah karena dosa-dosa manusia itu. Makanya Iya, gimana ya mau manusia. jelaskan? Lah ceritanya, Bu, Yesus ini kan Tuhan, Bu. Ya kan? Tuhannya kan harusnya Iya. mulia. Kok tiba-tiba Tuhan jadi terkutuk? Lalu yang berani kutuk Tuhan itu siapa, Bu? Karena dia mau menebus dosa kita manusia. Contoh ya, kalau Anda menebus satu itu, berarti kan kamu menggantikan orang yang terhukum kan? Kita ini sebenarnya orang-orang terhukum. Cuman karena kedatangannya untuk menebus, makanya kita dibebaskan dari hukuman itu. Gitu. Berarti Tuhan ini dia Dan kita menghukum diberi dirinya kesempatan sendiri. untuk hidup. Bagaimana? Berarti Tuhan ini dia menghukum dirinya sendiri atas hukum yang dia buat sendiri gitu. Itu memang sudah dibuatkan dalam kitab Yesaya. Memang dia harus mengalami hal seperti itu. Oh, berarti dia menghukum dirinya sendiri menurut ibu ini. Bukan dia menghukum dirinya sendiri. bukan Memang lagi. atas kehendak Allah dia Bukan, Bu. harus menjalani semua itu untuk keselamatan manusia. Iya, dia menjalaninya dengan menghukum dirinya sendiri gitu kan? Siapa yang menghukum dirinya sendiri? Nah, ini kan dia mati di kayu salib dengan rencana yang dia buat. Kalau misalnya dia dihukum itu, terus
dia mau turun dari kayu salib itu juga bisa, atas kuasanya bisa. Cuman kalau misalnya dia harus turun, aku cuma mau berikan secara apa ya, Alkitab. Kalau misalnya dia turun dari kayu salib, misalnya, berarti kita tidak bebas dari dosa. Ketika ibu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang kemudian turun untuk menyelamatkan ibu dari dosa, pertanyaannya, ketika Yesus itu mati di kayu salib, berarti Tuhan mati gitu? Enggak. Lah, Manusianya yang mati. kan Yesus mati. Manusianya yang mati. Artinya gini berarti loh. Yesus ini manusia, bukan Tuhan. Dia bisa manusia, bisa Tuhan. Artinya dia dalam waktu dia turun ke dunia manusia 100%. Tetapi dia tidak meninggalkan dia meninggalkan keilahiannya untuk menyelamatkan manusia. Makanya dia datang dalam bentuk manusia. Oke, Gitu pertanyaannya gini Bu. Pertanyaannya gini, ketika Ibu bilang bahwa waktu dia turun ke dunia, dia adalah manusia 100%. Berarti yang Ibu tuhankan ini manusia Yesus yang tinggal di Yerusalem, manusia atau Tuhan yang ada di atas, Bu? Kan dia meninggalkan keilahiannya, dia tidak meninggalkan keilahiannya, tapi dia itu manusia 100%. Gimana konsepnya, Bu, ini? Dia, aduh, agak sulit. Makanya aku bilang kenapa kamu nggak bisa kepikiran sampai ke sana? Karena apa? Yesus itu, contoh ya, kalau misalnya Allah yang turun ke dunia langsung kan nggak mungkin. Kalau dia datang ke dunia, Allah yang langsung datang ke dunia itu berarti penghukuman. Makanya dia mengutus Yesus itu yang sebetulnya Allah datang dalam berupa manusia. Nah, Ngerti katanya nggak? Allah nggak mungkin datang ke dunia, tapi dia mengutus Yesus yang katanya Allah juga. Bingung, berarti ini Allah turun ke dunia Makanya apa aku nggak turun? bilang dia dalam bentuk manusia. Dia dalam bentuk manusia. Artinya gini loh. Kan ketika dia lahir, dia juga lahir bukan dalam persetubuhan, dia lahir dalam roh. Tidak ada sentuhan laki-laki gitu loh. Kalau sampai dia datang ke dunia dengan sentuhan laki-laki berarti 100% manusia dan dia memiliki pemikiran-pemikiran manusia duniawi. Dia tidak Oke, suci. jadi ibu ini menganggap Yesus. Jadi intinya dari apa yang ibu bicarakan, dia lahir itu bukan proses yang namanya seperti manusia biasa. Dia lahir tanpa seorang ayah, tanpa proses bertemunya sperma dengan sel telur. Pertanyaannya kepada ibu, ketika ibu menganggap Yesus itu dia menjadi Tuhan karena dia lahir tanpa ayah, maka Adam lebih jago, Bu. Adam ini hadir nggak Adam pakai itu proses dicipta. biologi. Iya, Adam itu tapi dia langsung gede, Bu. Dia langsung gede, Bu. Dia hidup di surga, Bu. Dia lebih jago tanpa makan, namanya tanpa apa, Bu. Allah Memang pencipta, Yesus ini nggak diciptakan. apapun dia bisa lakukan. Dia mau jadi anak kecil Sabar. kek, mau jadi Berarti orang Yesus dewasa, ini- dia pencipta loh. Beda pencipta dan diciptakan. Jadi kalau Ibu pencipta bilang, itu- Allah Maha Kuasa sehingga apapun bisa dia lakukan, yaitu dengan menjadi tidak Maha Kuasa pun bisa, Bu. Siapa bilang tidak maha kuasa bagaimana? Katanya tadi Ibu bilang Allah itu bisa melakukan apa saja, berarti Allah yang Maha Kuasa, dia bisa menjadi tidak Maha Kuasa gitu. Enggak. Nggak bisa. Kenapa Lalu bilang? manusia ini Allah itu manusia gini terbatas loh, tidak, gini Bu? loh. Kalau dia pencipta, dia sang Pertanyaannya pencipta. kepada Ibu. Sabar, Bu. Pertanyaannya kepada Ibu. Ketika Yesus menjadi bayi, Yesus menjadi manusia, dia tumbuh dan berkembang selayaknya seorang manusia, selayaknya seorang anak. Pertanyaannya kepada Ibu, di mana maha kuasanya Yesus pada saat itu? Katanya Tuhan Maha Kuasa. Silakan. Makanya aku bilang dia ketika dia turun ke dunia, keilahiannya dia tinggalkan. Dia jadi manusia sama Tadi seperti katanya kita tidak melepas gitu loh. keilahian. Tetap. Tadi Ibu Makanya bilang tidak lihat melepas tuh. keilahian, sekarang meninggalkan keilahian. Gimana sih Ibu? Kok nggak konsisten jawabannya? Ya, Tadi memang- katanya memang kalau Yesus tidak meninggalkan keilahiannya sebagai seorang manusia. Sekarang saya tanya mengenai hal ini, Ibu bilang makanya dia turun, dia melepas keilahiannya. Sebenarnya yang mana, Bu? Yang mana yang benar? dia melepaskan keilahiannya dalam arti kalau dia datang ke dunia itu berarti menghukum. Kalau keilahiannya siapa dia yang datang menghukum? berarti Ya, menghukum. emang Yesus Tetapi menghukum, dia emang manusia. Yesus Gini loh, menghukum saya kasih siapa? contoh. Emang Yesus Saya kasih menghukum contoh siapa, ya, kawan penyelamat. Ibu? Bagaimana?
Emangnya ibu bilang berarti kalau Allah Yesus ini dia turun ke bumi berarti dia menghukum, pertanyaannya emang waktu Yesus hidup 33 tahun di Yerusalem itu dia menghukum siapa, Bu? Bukannya dia dihukum bangsa Nggak Romawi, ada. Bu? Lah, bukannya dia dihukum bangsa Romawi ceritanya. Tapi bukan dia yang menghukum kan? Tapi bukan dia yang menghukum. Lah tadi bilang Bukan Yesus yang menghukum kan? Lah tadi bilang ibu bilang kalau dia turun ke bumi berarti dia menghukum. Lah mana yang benar, Bu? Kok ibu udah jawabannya muter-muter dari tadi nggak benar, satu kontradiksi dengan yang Gini satu kata loh. ibu ini. Gini loh, kalau dia datang sebagai Allah, dia datang menghukum. Karena kita manusia ini pada awalnya memang udah berdosa, dosa turunan Adam dan Hawa. Oke, berarti pada saat Yesus turun ke bumi, dia menjadi Yesus, dia bukan Tuhan, Bu. Dia manusia biasa artinya. Dia Tuhan. Ya, Cuman katanya dia tadi datang dia dalam bentuk meninggalkan gimana sih? kealahannya. Aduh gimana ya? Dia datang sebagai manusia. Dia kalau meninggalkan keilahiannya, akhirnya gini loh. Dia itu di sorga, dia datang turun ke bumi. Sorga sama bumi kan beda. Kalau sorga kan tempat yang kudus, tempat yang suci, gitu loh. Terus Tetapi ketika dia datang ke dunia kan, dia berbaur dengan manusia yang penuh dengan dosa. Nah, lewat Oke, itu berarti dia dia berdosa mau juga. menyelamatkan manusia. menyelamatkan manusia Dia dengan cara dengan pengorbanan